Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya Firmalia Herliani, Saya Mirani Putri Siamsi, saya Fadila Sarunja. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami biosintesis lipid. Prosedur proyek 1. Cari dan pahami materi biosintesis lipid. 2. Cari dan amati bahan pendukung materi. Dan 3. Rekam dan lakukan pengauditen dengan baik dan menarik. Materi singkat, biosintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil-CoA. Asetil-CoA ini berasal dari glikolisis dan katabolisme asam amino. Proses tersebut terjadi di dalam sitoplasma, yaitu tepatnya di dalam sitosol dan mitokondria. Biosintesis asam lemak dikatalisis oleh satu sistem enzim yang dinamakan asam lemak sintase. Materi singkat, proses biosintesis lipid terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu proses transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol, proses pembentukan asetil-CoA menjadi malonil-CoA, dan pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Margarin merupakan produk pangan dengan tekstur setengah padat dan karakteristik sifat fisik yang sangat bergantung pada komponen penyusunnya. Margarin merupakan sistem emulsi yang terdiri atas 20% air dan 80%-nya minyak. Dalam 100 gram margarin terdapat 81 gram lipid. Bahan pangan lainnya yaitu keju. Salah satu zat yang sering ditemui dalam keju adalah lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Dalam 100 gram keju terdapat 33 gram lemak. Proses transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol. Asetil-CoA tersebut tidak dapat menembus membran mitokondria padahal proses biosintesis lipid terjadi di sitosol. Maka diperlukan suatu sistem ulang-alik gugus asetil untuk memindahkan gugus asetil melintasi membran mitokondria. Apabila ada asetil-CoA yang ada di dalam mitokondria itu berlebih, maka akan digunakan untuk mensintetis suatu asam lemak. Jadi asetil-CoA perlu pindah dari mitokondria ke sitosol. Caranya berpindah asetil-CoA tersebut harus berkondensasi dengan oksaloasetat sehingga membentuk sitrat. Ini masih di dalam mitokondria. Proses pembentukan asetil-CoA menjadi malonil-CoA. Asetil-CoA ini akan dikarboksilasi karena adanya karbon dioksida atau ion karbonat dan juga membutuhkan ATP atau energi karena merupakan sintetis prosesnya terbentuk suatu malonil-CoA. Pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Enzim yang terlibat dalam biosintetis asam lemak diatur dalam kelompok atau sistem yang disebut dengan sistem lemak sintase. Sistem asam lemak sintase ini terdiri atas 7 tempat aktif yaitu ACP, asil karir protein atau protein pembawa asil, terus ada enzim asetil transferase, enzim malonil transferase, enzim 3 ketoasil PPA sintase, enzim 3 ketoasil ACP reduktase, enzim 3 hidroksiasil ACP hidroktase, enzim enoil ACP reduktase. Pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Asam lemak sintase mempunyai 2 gugus sulfihidril, gugus SH esensial, yaitu 1 diberikan oleh gugus protestik 4 fosfopantetein dan diberikan oleh residu sistein spesifik atau cis. Asetil-CoA karboksilase memiliki 3 wilayah fungsional. Protein membawa biotin. Biotin karboksilasi mengaktifkan karbon dioksida dengan ATP dan transkarboksilase mentransfer karbon dioksida ke asetil-CoA membentuk malonil-CoA. Lengan biotin membawa karbon dioksida teraktivasi antara situs aktif enzim. Pada gambar tersebut terdapat pada gambar berwarna abu-abu protein membawa biotin. Dan untuk warna hijau, transfer karbon dioksida teraktivasi dari biotin ke asetil-CoA menghasilkan malonil-CoA, sedangkan biru merupakan enzim aktif. Sintetis asam lemak terjadi dalam siklus 4 langkah berulang oleh asam lemak sintase, memperpanjang rantai asil 2 karbon tiap siklus dalam
oksidasi NAD+ dan FAD berperan sebagai akseptor elektron, sedangkan dalam sintetis NADPH bertindak sebagai reduksi dengan gugus pengaktif sulfurida yang berbeda. Ada dua varian utama asam lemak sintase, yaitu asam lemak sintase ditemukan pada vertebrata dan jamur, sedangkan asam lemak sintase 2 ditemukan pada tumbuhan dan bakteri. Dari gambar tersebut, untuk yang berwarna kuning menandakan adanya gugus asetil dan warna merah muda yaitu C1 dan C2 malona, sedangkan hijau itu adalah karbon yang dilepaskan sebagai karbon dioksida. Dalam sistem FAS1, sintetis asam lemak menghasilkan satu produk tanpa melepaskan zat antara. Sebagai contohnya, saat rantai mencapai 16 karbon pada asam palmitat, dilepaskan karbon C16 dan C15 yang berasal dari asetil-CoA awal, sedangkan sisanya dari malonyl-CoA. FAS2 pada tumbuhan dan bakteri bersifat terdisosiasi dengan enzim terpisah yang memungkinkan difusi zat antara jalur lain. FAS2 menghasilkan beragam asam lemak termasuk jenuh, tak jenuh, bercabang, dan hidroksi, serta ditemukan di mitokondria vertebrata. Sintase asam lemak mamalia memiliki beberapa sisi aktif dalam satu polipeptida besar dengan zat antara tetap terikat sebagai tioester pada dua gugus sulfhidril, yaitu residu sistein pada Ks dan protein pembawa asil ACP. Hidrolisis tioester yang eksergonik membantu sintesis asam lemak secara termodinamika menguntungkan dengan ACP berperan sebagai shuttle dalam proses ini. Sintesis asam lemak dimulai dengan transfer gugus malonil ke ACP oleh malonil atau asetil-CoA ACP transferase. 4 tahap utama yaitu kondensasi, gugus asetil dan malonil membentuk asetil ACP dikatalisis oleh Ks dengan pelepasan karbon dioksida. Reduksi asetil ACP direduksi menjadi D-beta hidroksibutyryl ACP oleh Kr dengan NADPH. Dehidrasi air dihilangkan membentuk butenyl ACP oleh DH. Selanjutnya reduksi ikatan ganda pada transbutenol ACP dijenuhkan menjadi butyril ACP oleh ER dengan NADPH. Ketika kelebihan bahan bakar metabolisme tersedia, sel mengubahnya menjadi asam lemak dan menyimpannya sebagai lipid. Asetil-CoA karboksilase adalah enzim utama yang mengatur biosintesis asam lemak. Regulasi, yaitu pada palmitoyl-CoA menghambat enzim melalui umpan balik negatif, sedangkan sitrat mengaktifkan enzim dengan meningkatkan volume maksimal dan mengalihkan metabolisme ke sintetis asam lemak. Sitrat juga menghambat fosforukinase 1 memperlambat glikolisis, fosforilasi oleh glukagon, dan epinefrin menonaktifkan enzim dengan mencegah polimerisasi, sedangkan defosforilasi mengaktifkannya. Pada tanaman dan bakteri regulasi berbeda. Pada tanaman diaktifkan oleh peningkatan pH stroma dan magnesium saat terang, sedangkan bakteri tidak menyimpan triasilgliserol. Sintesis asam lemak utamanya untuk lipid membran diatur oleh nukleotida guanin sesuai dengan pertumbuhan sel. Asam lemak jenuh rantai panjang disintetis dari palmitat. Asam palmitat adalah prekursor asam lemak jenuh dan tak jenuh, termasuk palmitoleat dan oleat. Mamalia tidak dapat mensintetis linoleat dan linolenat sehingga harus diperoleh dari makanan. Proses desaturasi, ikatan rangka pada palmitoleat dan oleat dibentuk oleh asam lemak CoA. Desaturasi melalui oksidasi 2 elektron. Elektron mengalir melalui sitokrom B5 dan sitokrom B5 reduktase di Re halus. Tumbuhan menggunakan steril ACP desaturase dengan peradoksin sebagai donor elektron dalam kloroplas.
Biosintetis triasil gliserol. Tahapan sintetis kolesterol 1,2 asetil-CoA membentuk aseto-asetil-CoA lalu berkondensasi dengan asetil-CoA ketiga menjadi HMG-CoA. HMG-CoA direduksi oleh HMG-CoA reduktase, enzim utama regulasi, menjadi mevalonat menggunakan NADPH. Konversi mevalonat ke isoprena teraktivasi. Mevalonat menerima 3 gugus fosfat dari ATP. Pelepasan fosfat dan gugus karboksil menghasilkan isopentenyl pirofosfat senyawa berkarbon 5 dengan ikatan rangkap. 3. Kondensasi 6 isoprena, isopentenyl pirofosfat dan dimetilali pirofosfat bergabung membentuk geranil pirofosfat. Geranil pirofosfat berlanjut menjadi parnesil pirofosfat. 2 parnesil pirofosfat berkondensasi menjadi squalen. Konversi squalen ke inti steroid. Squalen disusun ulang menjadi struktur 4 cincin sterol membentuk inti steroid yang khas terhadap kolesterol. Kesimpulan, biosintetis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil-CoA. Asetil-CoA ini berasal dari glikolisis dan katabolisme asam amino. Proses biosintetis lipid terdiri dari 3 tahapan, yaitu proses transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol, proses pembentukan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA, dan pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.